Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 232A. Pada video kali ini saya akan membahas materi presentasi dari kelompok 5, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal otak, pandangan baik dan buruk atau benar dan salah, norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan dalam mengenai sumber daya manusia yang handal harus dilakukan sebagai human capital yang dapat dinilai dari komponen-komponen. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM. Kedua, peningkatan pegawai. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Keempat, kinerja pegawai serta kepuasan pegawai. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan pemanfaatan personal bagi pencapaian yang efektif, mengenai saran-saran dan tujuan-tujuan individu, mengenai organisasi masyarakat nasional dan internasional. Pendekatan terhadap manajemen sumber daya manusia ada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua keberhasilan, yang ketiga kultural dan nilai perusahaan, keempat manajemen manusia berhubungan dengan integrasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Standar manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Peran etika bisnis dalam MSDM. Peranan etika bisnis dalam MSDM yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi terkandung di dalam MSDM melalui pengelolaan MSDM baik yang dilakukan perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah. Manfaat bisnis dalam MSDM yang pertama dapat mensejahterakan karyawan, kedua melindungi hak karyawan, ketiga tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan dan SDM. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis setiap level manajemen sumber daya manusia adalah hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Contoh kasus berkaitan sumber daya manusia. Yang pertama, penerapan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam organisasi. Kedua, penentuan kebutuhan sumber daya manusia dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, pengelolaan proses rekrutmen, seleksi, dan onboarding karyawan yang efisien. Yang keempat, pengembangan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kelima, penyelesaian masalah konflik kerja melalui mediasi dan negosiasi yang efektif
Kesimpulan manajemen sumber daya manusia yaitu suatu pendekatan sistematis dalam mengelola tenaga kerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki personal yang berkualitas, termotivasi, dan produktif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.